Kita menggunakan data LIDAR. Data ini itu bisa menembus tutupan vegetasi. Kita posisinya itu kurang lebih di sebelah sini, di sekitar Gunung Batu, di nomor 12 ini. Oke? Di sini kita terlihat itu kan ada banyak pohon, jadi dia tertutupi semua. Jadi morfologi bentuk dari pergerakan gempa bumi yang terakhir di sini itulah objek yang saya cari. Karena saya harus membuktikan bahwa dia pernah terjadi gempa bumi di sini. Karena syarat dia definisi sebagai sesar aktif, maka kita harus menunjukkan, membuktikan bahwa pernah terjadi gempa di lokasi ini. Dan bukti-bukti itu yang saya harus cari dari rekaman geologi. Karena catatan sejarah tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Bahtiar tadi, tidak ada catatan sejarah yang rigid menunjukkan bahwa pernah terjadi gempa bumi di tahun sekian-sekian, secara pasti. Maka mau tidak mau kita harus mencari kejadian gempa bumi itu dari rekaman geologi. Oke? Jadi ini adalah studi yang kami teliti. Jadi yang saya pelajari yang pertama kali itu adalah yang paling mudah adalah kita mempelajari pergeseran sungai, Bapak Ibu sekalian. Jadi sungai itu logikanya itu kalau dia tidak terganggu, dia akan mengalir dari atas ke bawah, lurus saja. Kalau litologinya sama, dia akan terus saja menerus gitu. Tetapi ketika dia terjadi gempa, terjadi sesar aktif, maka dia bergeser. Nah, pergeserannya ini itu yang kita sebut sebagai river offset atau pergeseran sungai. Buktinya yang kita dapatkan itu adalah yang paling bagus itu di daerah sini, di Ngamprah. Mohon maaf. Jelas ya? Ya, Ronnya kelihatan. Oke, Bapak Ibu harus melihat lebih teliti ke arah sini, Bu. Pak Roni geser, Pak Roni. Oh, bukan sebelah Roni. sini. Terus. Di sini ada. Cangkul itu sajamnya. Nah, ini ada Ibu Bapak. Ini ada Bapak Ibu sekalian. Ini perhatikan. Ini ada lokasinya di kilometer 5. Jadi lokasinya di sini nih. Di kilometer 5. Jadi tadi saya coba kirimkan, kita bisa di Android kita bisa buka aplikasi di sana, kemudian kita bisa download KMZ file dari sesar aktifnya, jalurnya ini warna merah, dan notasinya setiap kilometer. Jadi kita bisa tahu dari ujung sebelah sini, dari kilometer 0 sampai ke kilometer 29. Bukti-bukti apa saja dari sesar aktif itu yang kita temukan, itu yang kita pelajari. Yang paling bagus yang kita temukan itu adalah di kilometer 5 sekitar sini. Ini di Sungai Cimeta, Bapak Ibu sekalian, yang di Parompong di sebelah sana. Ngamprah ya? Maaf. Di Ngamprah, di Sungai Cimeta, di anak sungainya tepatnya. Itu di Desa Pasir Langu tepatnya. Di situ ada seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Terlihat? Lihat. Ini ada sungai. Sungai itu kalau normal dia harusnya lurus. Tapi apa yang terlihat di sini? Dia bergeser. Bergeser kan? Ini lembah sungai. Terus dia bergeser ke arah kiri sambungannya. Jelas? Jelas Bapak Ibu sekalian? Jadi ini adalah bukti yang jelas bahwa sesar di sini dia menggerakkan Sungai Cimeta ini, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian kalau kita pelajari lebih rinci lagi, di bagian sini, ini ada lembah sungai yang dia itu terputus. Ini aliran sungai dari atas, kemudian ini yang di bawahnya. Si sungai ini tuh dia terpotong, kemudian dia sungainya berpindah masuk ke dalam Sungai Cimeta. Apa yang terjadi? Sungai yang di bawahnya dia akan kering, ya kan? Karena bagian atasnya sungai itu dia aliran sungainya itu terpotong, terbajak, kemudian dia bergeser ke sungai yang lain. Itu kita sebut sebagai beheaded rivers, jadi sungai yang terpancung. Jadi dia terpancung bagian kepalanya sehingga dia ke lokasi yang lain. Ini jelas Bapak Ibu sekalian. Pergeserannya berapa itu, Pak? Apanya? Pergeserannya? Oke, kita bahas selanjutnya itu, Pak. Kita satu-satu dulu. Jadi sabar. Jadi kita tahu bahwa bukti sesar aktif itu harus ada pergeseran sungai. Oke. Yang kedua, bukti yang lain itu adalah namanya kita sebut sebagai fault scarp atau gawir sesar. Gawir sesar itu adalah kalau dia sesar bergerak, dia itu ada bagian yang dia itu ada jurang kecil tapi dia memanjang, lurus. Nah, ini betulnya. Ini jelas. FS kan saya sebut. Gawir. Ini di kilometer 4. Gawir apa katanya? Sesar. Gawir sesar. Jadi bentuknya kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Jelas. Tebing. Dari Silakan. patahan Bentuknya yang ini. gitu ya. Terjal. Tidak lurus. Bukan. Iya. Bentuknya gawir. Patahannya
Ini yang gawir sesar itu, Potska. Ini buktinya. Ini sama juga di dekatnya dari Sungai Cimeta itu, Bapak Ibu. Oke, kita di situ ada beheaded rivers atau sungai terpancung, di situ ada pergeseran sungai, di situ ada sesar gawir sesarnya. Jadi itu salah satu buktinya. Barang-barang ini itu tidak terlihat ketika pohon-pohon ini masih menutupi survei dari foto udara. Jadi ketika kita menggunakan data LIDAR, ini data yang sangat mahal sekali, dan di Indonesia untuk studi sesar aktif itu baru di sesar Lembang ini yang kita punya di seluruh Indonesia, dan data itu kita bisa lihat dengan jelas bahwa sesar ini ada di situ. Dan sebelumnya tidak terlihat karena resolusi data. Jadi bukan sesuatu yang salah. Jadi kalau peneliti yang sebelum-sebelumnya itu dia tidak bisa ketemu, bukan berarti karena dia salah, tetapi karena data yang dia gunakan itu jauh lebih kasar digunakan, jadi tidak ketemu. Oke, terus kemudian setelah dari sini kita coba runut, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita coba teliti dengan ini nggak usah dulu kali, teliti dengan detail dengan notasi kilometer tadi. Jadi ketika garis sesarnya itu menghilang, maka itu batas terakhir. Ketika di ujung sebelah sini, ketika sesar garisnya itu menghilang juga, itu juga batas terakhir. Oke? Kemudian kita coba runut mulai dari kilometer 0, 1, 2, 3, 4 terusnya sampai sekitar daerah Ngamprah. Di sini dia berbelok. Terus kemudian di Sungai Cimahi, ya nanti Bapak Ibu akan berkunjung di sebelah sini utaranya di Curug Cimahi. Terus kemudian itu di kilometer 11. Kemudian menerus sampai di lokasi kita ini, saat ini di Gunung Batu itu di kilometer 16. Terus kemudian terus sampai sekitar di Maribaya di kilometer 20. Kemudian dia mulai jelas lagi ketemu di sini satelit, kita sebut sebagai ada bukit yang dia terangkat tiba-tiba dan di sekelilingnya tidak ada. Itu namanya bukit karena tektonik, dia terangkat karena sesar aktif itu. Itu di Batu Lonceng. Ya, di Batu Lonceng. Kemudian dia di sekitar Palintang dia menghilang di kilometer 29. Jadi kita bisa tahu bahwa sesar Lembang ini panjangnya adalah dari kilometer 0 sampai kilometer 29. Jadi panjangnya adalah 29 kilometer. Oke. Kilometer 0-nya tadi di mana, Pak? Kilometernya 0 itu di Padalarang, Ibu. Oh, yang di pintu tol, Pak. Pintu tol ke arah sana sedikit di kilometer 100. Rumahnya Ibu di mana? Padalarang. Padalarang. Oke, nanti kita bahas, Bu. Ibu tetap tinggal di sini atau tidak? Dari sekarang. Kalau saya mah di Kalimantan, Pak, di sini mah mengungsi. Oh, tapi saya tinggal di Bandung, Bu. Saya tetap pengen tinggal di sini. Tutup aja, Bu. KM 29 tadi di mana, Pak? Gimana? KM 29. Palintang. Palintang. Lonceng tadi. Palintang.